Shalom teman-teman. Mari di sini kita akan sama-sama kita sama-sama merenungi firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-1. Ayat ini berbunyi, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Sekali lagi, ingatlah akan penciptamu pada masa depanmu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saya akan mengangkat sebuah tema yang terambil dari Sang Pencipta. Ada 3 poin penting yang saya ambil di dalamnya. Yang pertama adalah prioritas utama. Prioritas utama itu mengajarkan kita tentang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup dan selagi masih memiliki kekuatan penuh. Prioritas utama itu, jika kita berkata-kata prioritas, berarti apa yang kita utamakan dalam hidup kita, apa yang kita dahulukan dalam hidup kita. Nah, jadi Tuhan mau apapun yang sekarang kita lakukan, jadikanlah Tuhan itu sebagai prioritas kita. Jadikanlah Tuhan itu sebagai langkah awal dari setiap apa yang mau kita ambil. Untuk kita bisa memiliki kekuatan yang penuh, Tuhan itu mau kita selalu berserah kepadanya dan menjadikan dia itu tempat pulang untuk kita mengambil kekuatan. Ibarat itu kayak kita tuh kayak pasangan muda-mudi, biasanya kalau mereka capek kerja, mereka tuh kayak pengen banget ketemu pacarnya buat kayak sekedar meluk, buat recharge energi. Nah, Tuhan juga mau kita tuh recharge energi kita, menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas utama yang kita cari saat kita lagi sedih, jatuh, ataupun saat kita sedang mengalami yang namanya kesulitan. Untuk poinnya yang kedua ada investasi rohani. Investasi rohani ini berbicara tentang membangun fondasi iman sebelum datangnya kesulitan hidup di masa tua. Kalau kita berkata tentang investasi itu seperti tabungan. Investasi itu seperti apa yang kita siapkan untuk jangka panjang. Nah, di sini tuh Tuhan mau kita mengambil investasi rohani. Investasi rohani itu berarti Tuhan itu mau kita itu membangun fondasi iman yang sangat kuat dengan cara kita beribadah, kita mulai mengenal Sang Pencipta kita mulai mendalami semua firman yang Dia berikan, dan kita lakukan hari lepas hari itu sebagai investasi rohani kita. Maka jika kita tua nanti, kita tuh tidak lagi mencari siapa sih yang ingin kita jadikan tempat pulang. Saat kita tua nanti, kita tidak jadi takut, ragu ketika semua orang itu pergi meninggalkan kita, seperti itu. Selanjutnya ada poin ketiga adalah kesadaran waktu. Kesadaran waktu itu mengajarkan kita tentang menyadari bahwa masa muda adalah kesempatan yang terbatas dan berharga. Jika berbicara tentang kesadaran waktu ataupun berbicara tentang waktu itu adalah hal yang tidak bisa kita hentikan. Kita tidak bisa memberhentikan 1 detik saja ataupun 1 menit saja untuk kita kembali ke masa lalu. Yang kita bisa lakukan adalah terus berjalan. Dimana saat kita terus berjalan, kita sedang menikmati masa muda ini, kita tidak lupa bahwa kita tetap memiliki Sang Pencipta. Terus masa muda yang indah itu masa muda yang kita isi dengan Tuhan di dalamnya. Jika di dalam masa muda kita ini kita sudah berbuat hal-hal yang membuat Tuhan sakit, sebelum terlambat, jika kita sudah tua, bukan berarti kayak Tuhan itu mau memaafkan orang yang sudah tua atau orang yang masih muda atau yang seperti apa, tapi Tuhan itu mau kita menyadari. Alangkah baiknya kita menyadari dahulu daripada orang-orang lain gitu. Jadi kesadaran waktu itu benar-benar mengajak kita untuk mendapatkan sebuah kesempatan di masa muda ini, kesempatan yang begitu berharga, karena masa muda itu menyadarkan kita bahwa itu adalah waktu yang sangat terbatas dan juga waktu yang sangat berharga bagi kita. Baik, sekian dari firman yang telah saya sampaikan. Mungkin
Pesan saya adalah jadikanlah masa mudamu adalah masa muda yang ada di dalam Tuhan, selalu memuji Tuhan, sehingga masa tuamu engkau tidak lagi mencari siapa itu Tuhan, dan engkau tidak lagi merasa engkau belum memiliki Sang Pencipta. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.